Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kembali di ibadah online GB Jalan Tapos Cibinong. Sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur bahwa segala kasih anugerah kemurahan-Mu yang Tuhan selalu limpahkan di dalam hidup kami, Tuhan. Hari ini kami mau datang untuk berdoa, memuji, menyembah nama-Mu Bapa. Tuhan, kiranya Engkau hadir, melawat dan memberkati setiap kami, Tuhan. Umat-Mu yang boleh ibadah online dimanapun mereka berada, Tuhan. Juga setiap hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Juga Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh ambil bagian pada ibadah hari ini Tuhan. Kiranya berkat yang sama Tuhan mereka boleh terima Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, segala kuasa-kuasa yang jahat yang mengganggu ibadah pada hari ini kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah yang baik. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom. Haleluya. Dengan iman saya melihat wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang dahsyat. Yang percaya boleh katakan yes. Apa yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah kita lihat, Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Woo! Here we go. Mari sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Percaya boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala mari sama-sama. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Kami percaya ya Tuhan, Kau nggak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau terus melakukan mujizat dan karya yang dahsyat bagi kehidupan setiap kami sampai hari ini Tuhan. Dan kami rasakan kebaikan Tuhan.
Kami rasakan penyertaan-Mu ya Tuhan. Sampai hari ini Kau tunjukkan kasih setia-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami ada karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu. Oh, yes Lord. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku Engkau setia, Kau setia, Kau mulia,
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan segala yang kami perlu Tuhan. yang ku perlu. Kau Setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Biar Bapak Ibu sendiri katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Yes Lord, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Engkau setia Tuhan, Kau tunjukkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Mari sambil buka kedua tangan kita, arahkan wajah kita pada Tuhan. Kami memuji-Mu. Yes Lord. Allah yang mulia, agar indah bagimu. Oh,
Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu. Kau tunjukkan kasih setia, kebaikan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, jadikanlah hidup kami indah seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Mari kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara lewat channel ini, GBI Jalan Tapos. Saya percaya kita terus dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Walaupun kita belum tahu kapan pandemi ini selesai, tapi saya yakin dan percaya, bahkan kita semua yakin dan percaya, kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapak yang bersungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang sungguh luar biasa. Engkau terus memeliharakan kami, memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini adalah bukti dari Engkau terus memeliharakan hidup kami. Dan kami mau terus mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu, mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang tidak ada habis-habisnya buat kami. Terima kasih Bapa, kami yang mendengar isi hati Tuhan, Kau urapi kami semua, baik kami yang mendengar, Kau berkati Tuhan, buka hati kami, telinga kami, pendengaran kami, bahkan pikiran kami, supaya kami menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu buat kami. Untuk hamba-Mu Engkau juga kuasai hidupnya, bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikannya dari Tuhan saja. Untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani, Engkau juga memberkati Tuhan. Mereka melayani dalam ibadah online ini, Engkau pakai kehidupan mereka juga. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang ada dimanapun mengikuti ibadah online ini. Saya mengucapkan sekali lagi shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tema khotbah hari ini adalah, saya beri judul tema atau khotbah hari ini adalah paket jumbo. Paket jumbo. Maksudnya paket jumbo apa sih? Kalau Bapak Ibu suka jalan-jalan, khususnya sebelum pandemi, suka jalan-jalan, kita seringkali beli makanan, kita seringkali beli paket jumbo. Khususnya di rumah makan franchise, mereka seringkali menawarkan paket jumbo. Contohnya ayam goreng, ada ayam, ada nasi, ada lalapan. Itu bicara tentang paket jumbo. Kita nggak bisa milih salah satu karena itu sudah menjadi sebuah paket dari rumah makan yang menyediakan. Nah, ternyata di Alkitab juga kita akan menemukan sebuah paket jumbo yang tidak bisa dipisahkan. Kita lihat 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Ini adalah sebuah paket jumbo yang tidak terpisahkan. Saya akan bacakan buat kita semua 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah pakai jumbo? Karena 3 hal ini juga tidak terpisahkan. Kalau tadi sekilas saya menyampaikan tentang makanan, tentang ayam goreng, dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah pakai jumbo. Ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Dan saya percaya bicara bersukacita adalah sesuatu yang sangat berharga sekali, khususnya hari-hari ini. Bahkan saya yakin semakin hari bersukacita adalah sesuatu yang sangat amat berharga. Di saat pandemi ini, orang begitu banyak yang takut, khawatir. Bahkan saya ketemu banyak orang, baik secara virtual, secara online maupun secara fisik. Saya menemukan banyak orang yang rumahnya bagus, banyak orang yang mobilnya bagus, banyak orang yang uangnya banyak sekalipun, punya simpanan yang banyak di bank. Tetapi karena pandemi ini, karena keadaan seperti ini, karena situasi seperti ini, mereka gak punya sukacita, mereka ketakutan, mereka merasa bosan gak bisa kemana-mana. Nah, padahal firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa.
Jadi bicara tentang bersukacita, jangan pernah Bapak Ibu berpikir kalau punya uang banyak akan lebih sukacita atau lebih gampang sukacita. Karena faktanya banyak juga orang yang punya uang, banyak juga orang yang rumahnya bagus, mobilnya bagus, susah bersukacita. Dan firman Tuhan mengatakan obat yang manjur itu sukacita. Dokter-dokter juga mengatakan, ayo yang sukacita ya biar cepat sembuh. Ayo sukacita biar imunitas tubuh kuat. Nah jadi bicara sukacita sesuatu yang penting. Dan firman Tuhan juga sudah mengatakan. Dan saya percaya kita semua setuju, kita semua sepakat sukacita itu penting. Jangan pernah kehilangan sukacita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami dalam hidup ini, jangan pernah kehilangan sukacita. Dan itu yang selalu menjadi doa saya, harapan saya setiap hari. Tuhan, aku gak mau kehilangan sukacita. Menghadapi masalah kehidupan, menghadapi pelayanan demi pelayanan, menghadapi tanggung jawab demi tanggung jawab. Apapun bisa kita hadapi asal kita selalu bersukacita. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan bersukacita adalah sesuatu yang penting dan semakin mahal. Dan kita semua pengen tetap sukacita. Nah, kenapa tema firman Tuhan hari ini adalah pakai jumbo? Karena di sini dikatakan ada kuncinya. Kalau kita mau bersukacita senantiasa, ayat 17 dan 18 bicara tentang rahasianya. Gimana caranya supaya kita tetap bisa bersukacita? Kalau tadi ayat 16 berkata bersukacitalah senantiasa, ayat 17 berkata tetaplah berdoa. Dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris mengatakan pray without ceasing, doa tanpa henti. Nah, jadi poin yang pertama yang kita bisa belajar di sini adalah bagaimana supaya kita hidup selalu penuh dengan sukacita. Orang-orang berkata, gimana ya caranya supaya sukacita? Iya bener, sukacita penting. Iya bener, aku pengen selalu sukacita. Iya bener, aku pengen selalu hidup penuh dalam kesukacitaan. Tetapi dunia gak tahu rahasianya. Kita bersyukur sebagai anak Tuhan, kita punya firman Tuhan dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Mau sukacita? Nomor 1, doa tanpa henti. Mari kita terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita terus berada dalam hadirat Tuhan. Dan kita bersyukur, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Walaupun pandemi ini kita gak tahu ujungnya kapan. Tetapi sebagai anak Tuhan kita belajar satu hal di saat pandemi ini. Kita punya lebih banyak waktu untuk bergaul sama Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk masuk hadirat Tuhan. Bahkan kita mau selalu ada dalam hadirat Tuhan. Nah, bicara tentang doa tanpa henti, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, gimana caranya kita doa tanpa henti? Apakah selalu non-stop kita ada di menara doa 24 jam sehari? Kalau Bapak Ibu memang punya waktu-waktu khusus ada di menara doa, punya waktu-waktu khusus untuk bersaat teduh, itu namanya doa pribadi. Itu bagus, puji Tuhan. Dan itu yang harus kita miliki setiap hari. Kita punya waktu khusus dengan Tuhan, waktu pribadi dengan Tuhan, di mana kita mengesampingkan seluruh kesibukan kita, mengesampingkan seluruh kegiatan kita. Bahkan kita mau tinggalkan HP kita, gadget kita di luar kamar, di luar ruangan, supaya waktu kita berduaan sama Tuhan gak ada yang ganggu. Itu bicara tentang waktu khusus pribadi dengan Tuhan. Tetapi bicara tentang doa tanpa henti, saya juga mau menyampaikan kepada kita semua bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang selalu terhubung dengan Tuhan. Kita udah sering dengar bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Kalau nggak berdoa ya tidak bernafas, mati. Tetapi hari ini saya juga mau menyampaikan, biarlah setiap kali kita bernafas, itulah doa kita kepada Tuhan. Jadi bukan cuma doa nafas hidup, tapi setiap kali kita narik nafas, kita keluarin nafas, itulah doa kita kepada Tuhan. Dalam saat-saat kita naik motor, kita mengendari mobil, kita masak, apapun yang kita lakukan, kita berusaha untuk berkomunikasi terus dengan Tuhan. Kita naikkan pujian, kita naikkan penyembahan, walaupun tidak dalam posisi seperti doa pribadi tadi, tidak dalam posisi seperti saat teduh tadi, yang kita kusuk, yang kita mengesampingkan semuanya. Tetapi waktu kita hidup sehari-hari, kita melakukan aktivitas kita, yuk kita terus menjalin hubungan sama Tuhan.
Sambil nyetir, kita nyembah Tuhan, muji Tuhan, kita bercakap-cakap sama Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang maha hadir. Jadi jangan pernah dianggap Tuhan gak hadir atau Tuhan jauh dari kita. Di saat kita nyetir, di saat kita kerja, Tuhan ada di sebelah kita. Dan Tuhan rindu dengar curhatan kita. Tuhan rindu ngobrol sama kita. Jadi kunci yang pertama bagaimana supaya hidup kita selalu penuh dengan sukacita. Nomor 1, jangan pernah berhenti berdoa. Pray without ceasing, doa tanpa henti. Tadi sudah 2 hal saya sampaikan, doa secara pribadi, masuk kamar, tutup pintu. Tetapi juga kita belajar lewat kehidupan ini, kita terus berdoa. Menaikkan pujian, penyembahan kita ngobrol sama Tuhan. Walaupun mungkin cuma dalam hati, tapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita ngomong dalam hati aja Tuhan dengar, Tuhan tahu. Banyak kesaksiannya. Dan saya percaya Bapak Ibu juga punya banyak kesaksian. Hal-hal sepele kita cuma mikir doang. Kita cuma mikir, aduh kayaknya enak ya. Kalau kita tiba-tiba punya sesuatu. Kalau memang itu kerinduan kita yang selaras dengan keinginannya Tuhan. Bukan sesuatu yang mustahil tiba-tiba Tuhan sediakan ada di hadapan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, rahasia untuk selalu bersukacita. Ada di ayat yang ke-18. Ayat 18 berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rahasia kedua supaya kita bisa memiliki hidup yang selalu bersukacita adalah marilah kita memiliki gaya hidup mengucap syukur. Di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur ini bukan sesuatu yang dipaksakan ya. Karena saya pernah beberapa kali dengar orang-orang cerita sama saya, curhat sama saya, dan waktu saya tiba-tiba bicara kepada mereka, mengucap syukur dong. Mengucap syukur. Mereka tiba-tiba menjawab gini, iya mengucap syukur deh. Iya mengucap syukur deh. Soalnya kan Alkitab nyuruhnya gitu, firman Tuhan nyuruhnya gitu. Ya udah aku mengucap syukur deh. Dan saya mau mengatakan kalau Bapak Ibu Saudara punya sikap seperti itu bukan mengucap syukur. Kenapa? Karena itu terpaksa. Karena itu tidak sungguh-sungguh. Tapi mari kita punya gaya hidup, punya lifestyle yang mengucap syukur. Kita selalu mengucap syukur. Mungkin Bapak Ibu berkata, wah ini khotbahnya gak nyambung nih, khotbahnya gak relevan. Banyak hal yang tidak enak sedang aku hadapi. Banyak hal yang berat sedang aku hadapi. Saya ngerti, saya juga manusia. Saya juga masih napak tanah. Saya juga masih perlu makan dan minum dan segalanya. Kalau Bapak Ibu menghadapi masalah, saya juga menghadapi masalah. Saya masih manusia biasa. Tetapi sejak tahun lalu Tuhan mengajar saya bahwa kita harus selalu punya gaya hidup mengucap syukur. Nah, bagaimana bisa punya gaya hidup mengucap syukur? Waktu kita mampu melihat segala sesuatu dari sudut atau dari sisi atau dari bayangan yang berbeda. Kalau kita bisa melihat sesuatu dari angle yang berbeda, dari sisi yang berbeda, kita akan dengan lebih mudah bisa mengucap syukur. Jadi janganlah kita terpaku dengan apa yang cuman kita lihat saja. Banyak hal yang sebetulnya tidak bisa kita lihat, tetapi kalau kita sadari hal-hal seperti itu bisa membuat kita mengucap syukur. Kita seringkali terpaku dengan yang kelihatan. Aduh, aku kehilangan pekerjaan. Aduh, aku gak bisa sekolah di tempat yang aku mau. Aduh, aku gak bisa ketemu sama orang-orang yang akrab dengan aku. Aku gak bisa jalan-jalan. Nah, biasanya kita hanya terpaku dengan yang kita bisa lihat. Aduh, gak bisa ini. Aduh, gak bisa itu. Tetapi kita tidak menyadari apa yang sebetulnya lebih penting dari yang kita tidak lihat. Di masa pandemi ini saya percaya Tuhan mendidik kita, mengajar kepada kita banyak hal yang sebetulnya juga bisa kita syukuri. Saya belajar banyak hal di saat pandemi ini. Biasanya sebagai seorang
pengkhotbah, seorang pendeta hari Minggu dari pagi sampai malam keluar rumah. Matahari belum terbit sudah pergi, matahari sudah terbenam, sudah malam baru pulang ke rumah. Anak-anak yang dari Senin sampai Jumat sekolah, Minggu mereka nggak sekolah tapi nggak ketemu papanya. Papanya sibuk pelayanan. Tetapi beberapa bulan masuk pandemi, saya punya 2 anak dan saya kaget luar biasa. Di saat kita lagi makan bareng di hari Minggu, anak-anak saya ngomong, enak ya, Dedi nggak kemana-mana. Kita bisa makan bareng sama Dedi di hari Minggu. Wah, di situ saya kaget. Seringkali kita mengeluh, Tuhan kok aku nggak punya kesibukan. Tuhan kok aku nggak bisa pelayanan kayak dulu lagi. Hal-hal yang kita tidak lihat, ternyata sesuatu yang indah yang terjadi. Apa yang tidak kita lihat? Anak kita seneng loh kita nggak kemana-mana. Anak kita seneng loh kita ada di rumah bisa makan bareng dengan mereka. Ini salah satu contoh. Jadi kalau kita bisa menggeser sedikit bagaimana kita melihat hidup ini, ternyata masih banyak hal yang bisa kita syukuri. Saudara mungkin punya banyak masalah. Kita mungkin menghadapi banyak ujian, tantangan hari-hari ini. Tetapi saya mau ajak kita, coba kita geser sedikit cara kita melihat kehidupan ini. Waktu kita bisa menggeser sedikit cara kita melihat kehidupan ini, banyak hal yang bisa kita nikmati dalam hidup ini. Asal kita bisa, coba kita lihat sesuatu yang beda dulu. Jangan hanya terpaku dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kalau kita terpaku dengan kebiasaan yang lama ya jadinya gitu. Aduh gak bisa sekolah, aduh gak bisa ketemu temen, aduh gak bisa kerja di luar, aduh banyak hambatan, banyak batasan-batasan. Tetapi dengan banyak batasan-batasan ini, sebetulnya Tuhan sedang mendidik kita, mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang kreatif, memikirkan banyak hal yang beda. Dan ya saya dan istri bersyukur sama Tuhan di saat pandemi ini, Tuhan tanda kutip memaksa kami untuk berpikir. Dan luar biasa setelah lewat beberapa bulan ada hasil yang bisa kita nikmati. Makanya saya mau mengajak kita semua coba kita geser sedikit bagaimana kita melihat hidup ini. Waktu kita bisa menggeser sedikit bagaimana kita melihat hidup ini, ucapan syukur itu bukannya dibikin-bikin, ucapan syukur itu bukannya dipaksa-paksa. Tetapi kita bisa mengucap syukur. Waktu saya ngobrol sama istri sama anak-anak di rumah, kita malah bercanda. Wah enak ya gak kemana-mana. Wah enak ya ngadepin gini. Saya bicara begini bukannya mengecilkan masalah yang Bapak Ibu hadapi. Saya bicara begini bukan mengecilkan duka yang Bapak Ibu hadapi bila mungkin Bapak Ibu mengalami sakit. Atau mungkin ada orang yang terdekat dipanggil pulang oleh Tuhan karena COVID-19 ini. Enggak. Tapi saya mengajak kita semua untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat selama ini. Nah poin berikutnya bicara tentang mengucap syukur adalah selain kita belajar melihat sesuatu yang tidak terlihat, tapi juga di hari-hari ini Tuhan mengajar kita untuk menghargai hal-hal yang kecil, appreciate the little things. Sebagai manusia yang sibuk, kita seringkali punya planning, punya perencanaan untuk memikirkan hal-hal yang besar, proyek-proyek yang besar, pelayanan-pelayanan yang besar, tugas-tugas yang besar. Nah, saking kita sudah dikondisikan memikirkan hal-hal yang besar, kita lupa bahwa Tuhan juga hadir di dalam hal-hal yang kecil. Nah, saya percaya di masa pandemi ini Tuhan juga sedang mengajar kita, mendidik kita untuk appreciate the little things, menghargai hal-hal yang kecil. Kalau kita bisa bangun tidur, masih bisa nafas. Mungkin zaman dulu kita gak pernah mikirin hal itu. Tapi hari-hari ini, waktu saya ngobrol sama banyak orang, mereka ngomong begitu, bersyukur loh masih bisa nafas tanpa menggunakan ventilator. Tanpa menggunakan bantuan oksigen. Dulu kita anggap itu sesuatu yang kecil, bahkan kita gak peduli dengan itu. Tetapi di saat pandemi ini, di saat krisis ekonomi ini, kita jadi belajar menghargai hal-hal yang kecil.
Di rumah kita masih bisa makan walaupun dengan menu yang lebih sederhana. Loh, kita menghargai dong. Kita menghargai bisa makan dengan menu yang lebih sederhana dari dulu. Kalau dulu sedikit-sedikit makan keluar, ya kita sekarang menghargai. Kita lebih banyak makan di rumah dengan keluarga. Appreciate the little things. Hargai hal-hal yang kecil. Nah, waktu kita bisa menghargai hal-hal yang kecil, waktu kita bisa mengubah pola pikir kita, bagaimana kita melihat kehidupan ini, kita akan selalu bisa mengucap syukur. Sekali lagi, mengucap syukur bukan yang dipaksa-paksa, mengucap syukur bukan yang diperintah-perintah, tetapi mengucap syukur yang benar-benar keluar dari hati kita. Wah. Dan itu yang bisa kita lakukan setiap hari. Bangun tidur sampai mau tidur lagi. Hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Hidup kita penuh dengan sukacita. Kenapa sukacita? Ya karena penuh dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita memang mau selalu mengucap syukur, mau selalu hidup dalam sukacita, belajarlah untuk selalu mengucap syukur. Dan saya sudah menyampaikan tips-tipsnya, tips-tips singkat, tips-tips yang sederhana bagaimana kita bisa mengucap syukur. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita yang dulunya saya nggak bisa mengerti. Dulunya saya pikir, aduh, ini hanya sebuah cerita yang ditulis. Tetapi luar biasa, hari-hari ini Tuhan mengajar saya ternyata kita bisa melakukan hal yang sama seperti yang Nabi ini lakukan. Cerita ini diambil dari kitab Ratapan pasal 3. Saya percaya Bapak Ibu gak asing dengan Ratapan pasal 3. Ditulis oleh seorang Nabi yang hari-hari ini namanya sering kita dengar, Nabi Yeremia. Karena Bapak Gembala Pembina kita dapat dari Tuhan bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi generasi Yeremia. Nah, Yeremia punya kehidupan yang gak nyaman. Dia dipanggil Tuhan untuk menegur bangsa Israel supaya mereka bertobat. Orang Israel gak suka sama dia. Nabi Yeremia hidup di saat-saat terakhir kerajaan Israel dan Yehuda sebelum mereka akan dibuang ke Babel. Nah, dalam Ratapan 3 mulai ayat yang pertama, kita bisa melihat keadaan Yeremia, curahan hatinya. Betapa berat hidupnya. Dia menganggap hidupnya berat. Saya dorong Bapak Ibu baca Ratapan 3 ini. Kitab Ratapan pasal 3. Baca dari awal. Saya gak bisa baca semuanya karena waktunya. Tetapi di ayat-ayat awal, Yeremia menganggap hidupnya ini berat banget. Ngadapin begitu banyak masalah. Ngadapin begitu banyak orang yang benci dia. Bahkan tanggung jawab dari Tuhan yang begitu berat. Yang dia pikir itu begitu berat. Dia merasa, aduh berat banget, hidupku ini berat banget. Saya gak tahu apakah Bapak Ibu punya masalah yang seberat Yeremia. Tapi saya juga berani mengatakan bahwa masalahnya Yeremia jauh lebih berat daripada masalah yang saya hadapi. Di tengah-tengah keberatan masalah hidupnya seperti itu, kita bisa melihat ayat 22 yang kita sering baca, kita sering dengar, kita sering omongin juga. Di tengah-tengah hidup yang berat itu, di ayat yang ke-22 dari Ratapan 3, Yeremia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, saya mau ajak kita semua mengubah cara kita melihat hidup ini. Saya ajak kita semua untuk belajar menghargai hal-hal yang kecil. Nah, waktu kita bisa mengubah cara kita melihat hidup ini, waktu kita bisa menghargai hal-hal yang kecil, masalah masih ada tetap. Krisis ekonomi masih ada, pandemi masih ada, COVID-19 masih ada. Tetapi waktu kita bisa melihat dari sisi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, kita bisa melihat dari pandangan yang berbeda dan kita bisa belajar menghargai hal-hal yang kecil. Ratapan 3, 22 dan 23 akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita akan bisa ngomong sama Tuhan. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Kenapa?
Karena memang faktanya setiap pagi, setiap hari, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Dan ini akan menjadi gaya hidup kita yang baru. Mengucap syukur, berdoa setiap saat, doa tanpa henti. Dan waktu dua hal itu bisa kita lakukan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat ada perubahan besar terjadi dalam hidup kita. Perubahan apa yang terjadi? Kita akan menjadi orang yang selalu bersuka cita. Amin untuk firman Tuhan. Saya ajak kita menyanyikan pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Bapa yang sungguh sangat amat baik. Walaupun dunia semakin jahat, dunia semakin tidak menentu. Bahkan kalau kami melihat keluar sana, banyak berita-berita yang menakutkan. Banyak berita-berita yang membuat kami tawar hati. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengajar kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Kau jamah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ajar kami untuk bisa melihat dari sisi yang berbeda. Ajar kami untuk bisa mengerti hal-hal yang mungkin kami selama ini gak pernah lihat. Ternyata Engkau menyediakan pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu, anugerah-Mu yang selalu baru, yang gak pernah habis-habisnya buat kami. Kalau mungkin ada satu atau dua dari anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini yang sedang terbaring sakit, mungkin di rumah atau mungkin di rumah sakit, Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, aku berdoa, buat kami punya kemampuan untuk selalu bisa mengucap syukur. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, tidak akan membuat kami jauh dari Tuhan. Tidak akan membuat kami mengeluh, tidak akan membuat kami komplain. Tetapi sebaliknya kami mau terus mengucap syukur kepada Tuhan. Bila ada anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mereka sudah tidak bekerja selama berapa lama, bahkan gak punya income, gak punya penghasilan. Aku berdoa Tuhan, Kau jamah setiap anak-anak-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga dijamah Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan.
Tetapi lebih daripada itu Tuhan, kami mau belajar untuk mengucap syukur. Walaupun kami gak punya penghasilan, kami mengucap syukur. Engkau selalu menyediakan makanan di atas meja makan kami. Selalu ada minuman yang bisa kami minum. Kami selalu punya pakaian yang bisa kami pakai. Dan kami tahu itu adalah pemeliharaan Tuhan yang gak ada habis-habisnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan untuk boleh menghargai hal-hal yang kecil yang mungkin selama ini kami gak pandang karena terlalu kecil, terlalu sepele. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau juga hadir dalam hal-hal yang kecil itu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghargai hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah online ini. Engkau berkati setiap anak-anak yang sudah mengikuti, sudah menyaksikan. Berkati mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, kekuatan yang melimpah selalu ada buat kami. Walaupun dunia belum menjadi lebih baik, walaupun keadaan belum menjadi lebih baik, tapi kami tahu kebaikan-Mu selalu baru buat kami. Kebaikan-Mu selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu, GBI Jalan Tapos ini. Gembala kami, Pak Lukas dan keluarganya diberkati Tuhan, seluruh pengerja diberkati Tuhan. Bahkan Gembala Rayon kami, Pak Rusli dan keluarganya juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi Tuhan, setiap pribadi diberkati Tuhan, setiap keluarga diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita sebentar akan menabur. Biar kiranya apa yang kita tabur hari ini boleh jadi berkat bagi hidup orang banyak. Yang percaya boleh katakan amin. Yuk mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami sangat terberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sekarang tiba saat kami untuk menabur Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kami mau berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biar kiranya persembahan kami boleh jadi berkat ya Tuhan bagi hidup orang banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah harinya.
yang boleh kami ikuti Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kelawatan-Mu. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Bapa yang boleh kami terima melalui hamba-Mu yang boleh disampaikan pada hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Nathan Subroto yang telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan terus berkati, Tuhan terus pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, diberkati keluarganya, diberkati kehidupannya Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang boleh ambil bagian pada ibadah hari ini. Kiranya berkat yang berkelimpahan Tuhan nyatakan atas setiap mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan yang telah mengikuti ibadah online dimanapun mereka berada Tuhan. Berkat yang berkelimpahan juga Tuhan nyatakan atas hidup mereka Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami, diberkati Bapak Rubin Adi Abraham sebagai Ketua Sinode GBI, diberkati Bapak Niko Nyotrojo sebagai Gembala Pembina kami Tuhan, diberkati Bapak Sutadi Rusti sebagai Gembala Rayon 7 Bogor, juga Bapak Lukas Karsono sebagai Gembala GBI Jalan Tapos dan Cibinong Tuhan, dan ranting-rantingnya Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan terus urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, juga Tuhan yang selalu menjaga memelihara hidup mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa ini, Tuhan sembuhkan bangsa ini, Tuhan bangkitkan ekonomi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah atas bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, diberkati Presiden kami Bapak Jokowi, diberkati wakilnya Bapak Maruf Amin, juga para menteri-menterinya membantu dalam tugas-tugas mereka. Biar mereka terus bekerja untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Indonesia akan bangkit, Indonesia akan pulih, Indonesia akan maju Tuhan di bawah kepemimpinan mereka Tuhan. Tuhan terus menjaga, melindungi, memagari mereka dari segala hal-hal yang tidak baik Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur untuk persembahan yang umat-Mu boleh berikan Tuhan. Biar berkat yang berkelimpahan Tuhan nyatakan atas hidup setiap umat-umat-Mu Tuhan. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang boleh mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil Tuhan, buat beruntung Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah yang baik. Kami sudah selesaikan ibadah hari ini Tuhan, dan setiap kami rindu menerima berkat-Mu Bapak. Bapak Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah online pada hari ini, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati.